Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Kiai kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyu Esa beserta keluarga, seluruh jamaah pengajian Al-Fatih Ahad pagi di Masjid Al-Ahwa ini yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merupakan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah hingga pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga bisa bersama-sama hadir pada majelis taklim ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai yang soleh. Yang kedua, salam dan salawat semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Beliau sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah pengajian pagi yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa sebelum pengajian dimulai kami akan melaporkan hasil pengumpulan infak sedekah untuk anak yatim. Hari ini Ahad 14 Februari 2021. Yang pertama dari Bapak Hajiku 2 amplop, kemudian dari hamba Allah penganjuran 1 amplop, dari Ibu Cahirin Rusmiati 2 amplop, kemudian dari Bapak Mansur Cenghur 1 amplop, dari hamba Allah santri 1 amplop, berikutnya dari hamba Allah Baluk 2 amplop, selanjutnya dari hamba Allah lagi 1 amplop, dan yang berikutnya lagi dari Bapak Bajuri Srono 2 amplop, terkumpul 11 amplop.
Mohon keikhlasannya membaca suratul Fatihah ditujukan kepada seluruh jamaah dan seluruh donatur. Mudah-mudahan bisa istiqomah mengikuti atau menghadiri pengajian ahad pagi seperti pagi hari ini. Al-Hadiyah wa ala kulli niyatin shalilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, ustazah, para sesepuh bini sepuh yang saya muliakan, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SHMH beserta Ibu Nyai dan seisi keluarga yang saya muliakan. Puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari yang cerah ini kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, seluruh dzurriyyah beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau dan seluruh umat beliau, termasuk kita sekalian insyaallah yang hadir di majelis ini sampai hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama ikuti dengan sesama mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SHMH, mengambil surah Al-Baqarah ayat 156 sampai dengan 158. Kepada Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SHMH kami sumanggakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan lirabbinal azimil jalil, salatan wa salaman li rasulih Muhammadinil hadid dalil wa ala alihi washabihi ansalil qanatil. Amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah, santri Adzikra dan seluruh pendengar radio Belambangan yang sering saya ketemu dengan salah satu dari pendengar radio, selalu mengucapkan alhamdulillah bisa bertemu langsung di kesempatan-kesempatan tertentu dan mengundang pengajian, mengajak diskusi, ngobrol agama. Salah satunya adalah karena melalui satu frekuensi radio Belambangan. Jadi sepertinya memang sekarang ini sudah era teknologi. Kita ngobrolnya tidak terlalu banyak, tapi yang mendengarkan banyak ini. Nanti kita tingkatkan ngaji ini dengan Zoom meeting. Saya sudah kerjasama dengan seluruh kepala sekolah SMP se-Kabupaten Banyuwangi. Minggu depan kita akan ngaji dengan Zoom meeting, didengar oleh 75 kepala sekolah dan kurang lebih ada 1000 guru mendengarkan. Jadi nanti kita akan pakai Zoom meeting. Tetap
Ahad pagi begini, tapi yang mendengarkan dengan jaringan Zoom meeting. Jadi nanti saya kerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan dalam rangka memberikan sharing tentang keagamaan agar guru-guru, agar tokoh yang menjadi pionir lah, ya, menjadi driver, itu bisa mengajak kepada yang lain berpikir cara agama, berpikir cara Quran, berdasarkan hal-hal yang tentu diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Para jamaah rahmati Allah, saya ingin menyampaikan kelanjutan ayat kemarin, tapi saya langsung ke ayat 158 surat Al-Baqarah. Surat ini, ayat ini biasa digunakan untuk ayat-ayat menjelaskan tentang haji. Tapi saya ingin mengambil satu sisi yang ada di dalam hikmah dari makna kalimat yang ada di dalam ayat ini. Innas Safa wal Marwata. Ayat ini sengaja saya ingin sampaikan kesempatan ini ketika salah satu santri menjadi imam, Rizki menjadi imam, lalu membaca ayat ini, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian tiba-tiba waktu dalam sholat saya tertarik sekali dengan ayat ini karena ada kalimat Innas Safa wal Marwata min sya'air, sya'air ya. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu sya'air. Syair, syiir, rasa. Makna dasarnya syair itu rasa. Jadi rasa, kalau syair, siar itu tanda, simbol. Timbul atau simbol, tanda, ya, alamat gitu. Yang kita tangkap, yang nanti diterima oleh indra, diolah oleh otak, kemudian berakhir di tingkat rasa. Itu namanya syair, yaitu beberapa tanda. Min sya'airillah, sebagian dari tanda-tanda. Syiar, sebagian dari syiar. Syiar agama adalah tanda atau simbol yang menunjukkan kebenaran agama, yang menghidupkan, yang membenarkan kebenaran agama. Itu namanya syiar. Inna Safa wal Marwata min sya'air. Yang kedua ada Safa Marwah. Safa Marwah itu sebuah peristiwa. Safa Marwah itu peristiwanya Ibu Siti Hajar yang mencari air karena Ismail itu kehausan. Berangkatnya dari Gunung Safa dan Marwah. Yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa kemudian peristiwa Safa Marwah ini dijadikan min sya'airillah. Kenapa dijadikan min sya'airillah? Dijadikan syiar, dijadikan simbol keagamaan, simbol agama Islam, pelajaran bagi kita, belajar dari sebuah peristiwa. Saya sampaikan sama santri-santri, ini ada mantan kepala sekolah SMA. Dulu waktu 2013 itu ada program atau sistem kurikulum menggunakan K13. Pencetusnya adalah Menteri Muhammad Nuh. Salah satu bahan ajarnya adalah selain buku, elektronik, guru, bahan ajarnya salah satu adalah peristiwa, kejadian-kejadian, permasalahan-permasalahan.
Jadi bahan ajar itu salah satunya peristiwa. Di Al-Quran disebutkan peristiwa itu min sya'air, bagian dari syiar. Peristiwa penyembelihan Ismail, peristiwa pertemuan Adam dan Hawa, itu kan semua peristiwa. Kenapa kemudian Allah menyampaikan inna sofa wal marwata min sya'airillah? Kita ambil hikmah yang ada di dalam kalimat ini. Di dalam Sofa dan Marwah itu ada seorang namanya Siti Hajar yang diberi hati sangat lembut, yang diberi hati sangat tulus, ikhlas. Dan perempuan ini mempunyai mental yang sangat kuat. Ini saya ingin berpesan sama perempuan-perempuan ini. Perempuan ini sangat kuat. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan istri saya dan anak saya di sini, di tempat yang tidak ada pepohonan, di tempat yang gersang ini, yang tidak ada sanak, tidak ada saudara, di dekat rumahmu ya Allah. Siti Hajar bertanya, bah, kamu tinggal nanti ke Palestina, di sini itu bersama siapa, Pak? Enggak ada siapa-siapa di sini, pepohonan aja enggak ada, ini gimana, Pak? Nabi Ibrahim jawab, ini perintah Allah. Ya sudah, kalau memang perintah Allah tak jalanin aja. Nah ini perempuan tangguh ini. Terus siapa yang ngerawat anak ini nanti? Ya sudah kamu, ya sudah tak jalanin aja. Betul, ternyata dalam satu peristiwa itu Siti Hajar ini kemudian kehabisan bekal. Sampai minum pun tidak ada. Untuk memberi minum, ini untuk memberi minum. Kenapa kok di dalam peristiwa ini sejarah itu minum, bukan kehabisan bekal makan? Kok nggak makan, kok minum, kok air gitu ya? Kok air ya? Karena kalau orang itu lapar karena belum makan, itu insya Allah masih bisa tahan. Tapi kalau sudah kehausan itu nggak tahan. Artinya peristiwa ini menunjukkan bahwa tingkatnya bukan tingkat lapar, tapi tingkatnya sudah haus. Tingkatnya bukan pada makanan yang bisa masih kita pertahankan, tetapi kemudian peristiwa di mana sudah tidak ada air. Kalau sudah tidak ada air, itu sesuatu yang sangat berat. Kalau lapar kita bisa bertahan, tapi kalau haus insya Allah nggak bertahan. Betul nggak itu ya? Nah, artinya penderitaannya sangat luar biasa. Satu perempuan Hajar ini, Siti Hajar ini menghadapi dengan tabah. Dua, husnudon. Tiga, penuh tanggung jawab kepada Ismail. Empat, tidak mengeluh. Saya ulangi, perempuan ini tidak mengeluh. Tidak ada kata aduh, itu tidak ada. Tidak mengeluh Siti Hajar ini. Sebagai bentuk tanggung jawabnya dan tidak mengeluhnya itu beliau ikhtiar gitu ya. Ikhtiarnya adalah mencari air itu. Dan ternyata air itu dicari pun tidak dapat. Nggak dapat. Mulai Sofa, Marwah sampai 7 kali tidak dapat. Tidak dapat apa-apa. Dan tidak putus asa. Terus berusaha. Sampai pada puncaknya usaha itu terhenti karena capek. Bukan karena putus asa. Peristiwa ini disebut min sya'airillah. Ini syiar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, bahwa kita sebagai muslim jangan gampang merasa capek, jangan mudah mengeluh, jangan menganggap kesulitan itu adalah ancaman.
Kesulitan itu justru adalah pintu kemudahan. Coba seandainya tidak ada peristiwa min sya'airillah dari Safa Marwah ini, maka semua jamaah haji tidak akan pernah merasakan lezatnya dan nikmatnya air Zam-Zam. Yang mengeluh haus itu Ismail, satu orang, tapi yang merasakan kebahagiaan dan nikmat itu seluruh umat Islam yang haji seluruh dunia. Satu kesulitan melahirkan ribuan kemudahan. Kenapa ini bisa ditemukan oleh Siti Hajar? Karena Siti Hajar menganggap kesulitan itu bukanlah ancaman, tetapi kesulitan itu adalah merupakan pintu kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al alat latih gitu ya. Dari peristiwa ini adalah merupakan alat latih. Peristiwa ini adalah alat latih, adalah tempat menguji setiap muslim yang ingin meningkatkan ketakwaannya sampai kepada syakir, maka adalah kemampuan menangkap kesulitan itu sebagai pintu dari kemudahan. Kalau ini harus dimasukkan dalam hati ini, tidak hanya di pikiran. Kalau kita menemukan kesulitan saat kesulitan itu ada di depan mata, lalu pikiran kita adalah menyatakan ini pasti ada kebaikan di belakang, dan kemudian dicari kebaikannya dan kemudahan, itu kita sudah menjadi orang yang benar-benar muttaqin. Karena isyarat Al-Quran jelas, fa inna ma'al usri. Inna sesungguhnya ma'a, bersama, tidak terpisah, bersama. Berarti fitrah kehidupan ini, fitrah kehidupan dunia ini adalah Allah menempatkan kemudahan itu di balik kesulitan. Ini informasi akurat, informasi yang sangat benar. Jadi kalau kita iman kepada Al-Quran, harus yakin kepada Al-Quran bahwa kesulitan itu pintu kemudahan. Jangan percaya kepada logika kita. Jangan percaya kepada teori-teori yang lain. Apalagi percaya sama rasa dan perasaan kita. Harus percaya sama Al-Quran bahwa Allah menempatkan kemudahan itu di balik kesulitan. Nah, itu. Kalau itu diamalkan dalam praktek kehidupan sehari-hari, berarti kita telah mengamalkan keyakinan kita dan iman kita kepada Al-Quran. Itu hikmah yang ada dalam Safa Marwah, salah satunya itu. Itu salah satunya. Ketangguhan seorang perempuan. Perempuan itu tidak boleh merengek. Walaupun perempuan itu sukanya menangis, tapi tidak boleh merengek. Itu ajaran Islam. Ketika perempuan itu merengek, maka kemudian apa yang terjadi? Itu akan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi contoh teladan dan keluarganya menjadi contoh teladan, dan bahkan Nabi Muhammad SAW mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim? Karena punya istri yang sangat tangguh, yaitu Siti Hajar. Coba Siti Khadijah, nggak pernah merengek. Siti Aisyah nggak pernah merengek. Jadi perempuan jangan merengek, jangan turuti perasaan perempuan. Aku kan perempuan, biasa perempuan, nggak bisa. Itu bukan Quran. Ikuti informasi dari Al-Quran. Bisa terima ya? Nggak boleh merengek. Walaupun perempuan itu tempatnya menangis, nggak boleh menangis. Perempuan harus kuat. Sampai siapa itu Perdana Menteri Inggris dulu disebut si tangan baja apa itu Pak? Hah? Tangan besi itu Margaret Thatcher ya? Wah, itu perempuan tangguh. Kita sekarang punya menteri sosial yang dulu wali kota, itu perempuan tangguh. Jadi perempuan kalau tangguh, laki-laki kalah. Coba secara fisik ya, siapa yang mampu
hamil, melahirkan, menyusui, itu kalau dihitung waktunya, beban yang diterima ke dalam kegiatan sehari-hari kehidupannya, perempuan dirancang jadi perempuan yang tangguh, walaupun fisiknya kelihatan ringkih. Kalau ditanding panco laki-laki dan perempuan, pasti perempuan kalah. Pasti perempuan kalah. Tapi coba bayangkan, 9 bulan mengandung, kemudian dia melahirkan, kemudian menyusui 2 tahun. 2 tahun ditambah 9 bulan, minimal 30 bulan. Minimal 30 bulan, berarti 2 tahun 6 bulan minimal. Itu informasi dari Al-Quran. Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna sahra. Kamu hamil dan menyusui itu kurang lebih 30 bulan. Wahnan ala wahnin. Wasainal insana biwalidahi ihsana. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa hamluhu fa wisaluhu 30 sahra. Ada yang kurha, sangat berat. Beratnya di atas berat. Dan itu laki-laki tidak mungkin bisa itu. Kalau nggak percaya besok bawa batu 2 kilo taruh di sabuknya selama 1 bulan, dibawa tidur 3 kilo aja atau 2 kilo sabuk ono nang wetenge wis gak kira wis. Itu berat itu. Fisik perempuan sangat berat, ringkih, tapi mampu memikul beban berat. Pagi nyapu, ya, gendong anak, netei, nyapu, gendong anak, masak, itu jadi satu. Nyapu, masak, gendong anak, bapak, bu, ayo tak kena kopi, nggak kopi. Itu siapa yang mampu melakukan pekerjaan 5 kali dalam satu, 5 jenis dalam satu waktu? Hanya perempuan. Laki-laki itu pegang HP, mas, opai, ngono. Baru satu ini. Tapi kalau perempuan 5 jenis pekerjaan dalam satu waktu bisa dikerjakan. Berarti yang kuat perempuan apa laki-laki? Kalau begitu pantas gak perempuan merengek? Fisiknya dilihat lemah, tapi sesungguhnya jiwa yang kuat di dalam perempuan itu. Min sa'airillah. Belajarlah dari Siti Hajar, perempuan yang tangguh, hidup di padang pasir, tidak ada suami, ditinggal suami sendirian, kemudian dengan anak, tidak ada makanan dan minuman, dia bekerja sendiri, tapi dia tidak menangis. Ini perempuan apa ini? Jadi belajar sama perempuan. Nah, ini perempuan tangguh ini. Makanya min sya'a. Harapan apa yang kita bisa petik dari pelajaran ini? Kenapa menjadi min sya'airillah? Agar umat Islam itu tangguh setangguh Siti Hajar. Ada lagi peristiwa, Bu atau Umi gitu ya. Iki anak perintah, anaknya kok nyembelih ya, Bu. Sik. Ya apa iki disembelih? Perintah saking sinten niku, Pak? Allah. Nggih pun, lek perintah Allah. Coba. Tidak diminta HP-nya ini, diminta anaknya. Iki HP ini disingitno titik wis bingung kabeh. HP ini dirampas, waduh sudah, apalagi Kaila itu HP-nya dipegang, sudah bingung. HP. Hah? Baru HP ini. Perempuan tangguh. Sangat luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad menikah pertama tidak dengan gadis? Dengan Khadijah yang janda. Nggak gampang jadi janda. Oh, janda itu godaannya berat. Isunya, fitnahnya, melaku titik metu, keliru nang omah terus, keliru ono tamu lanang, keliru terus. Gak ada bener. Kenapa itu? Simbol bahwa perempuan ini mampu menjaga kesuciannya saat dia sebagai seorang janda. Dan simbol seorang perempuan yang dalam keadaan janda, dia kaya karena suka bekerja. Perempuan tangguh. Ya apa? Ya apa sih arek-arek iki? Rungokno iki.
Yang perempuan-perempuan harus tangguh ya. Jangan merengek. Berhenti merengek. Harus kuat. Enggak ada alasan. Kenapa Allah memilihkan, menyuruh Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin bukan hanya masuk surga, diberi izin oleh Allah atas kehendak Allah memberikan syafaat, pertolongan bagi seluruh manusia di muka bumi, dinikahkan dengan seorang perempuan janda. Bukan status jandanya yang penting, tetapi karena janda itu punya jiwa yang luar biasa, kepribadian, akhlak, pikiran yang cerdas, loman. Biasanya rata-rata wong wedok kan medit. Kok enggak duit 100, Pak? Iya tinang masjid kakean, Pak, 100. Yes. Biar dek 50, yo sik kakean, ya 10.000, oh kakean 2.000 wae. Itu biasa. Ojo akeh-akeh, Pak. Terus ati nang Indomaret. Ati nang Dik. Indomaret, Pak. Njak duwe, Pak. Nyono 100, kurang, Pak. Nang Indomaret kok 100. Ya 200, kurang moh. 500, ya 1 juta lah ngono. Itu perempuan itu. Siti Khadijah tidak, seluruh kekayaannya digunakan untuk perjuangan dan mendukung perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan tidak boleh medit, harus nyontoh Siti Khadijah. Gitu. Ya. Gemi mbek medit itu mirip. Bodoh mbek lugu iku meh padha. Bodoh mbek lugu. Polos mbek tolol iku meh. Polos, tolol, bodoh, lugu, meh. Medit mbek gemi mirip-mirip. Paling enak alasan dibuat persembunyian medit itu gemi. Alasan dibuat untuk alasan tolol itu lugu. Oh enggak, iku pancen wong lugu, polos. Sajane gak polos, memang goblok. Ojo kayak alasan goblok ya goblok, polos ya polos. Hari wedi diarani goblok. Sak pinter-pintere tiyang, ati la apa? Pinter, sak pinter wis. Pinter koyo apa njul langit. Kemudian manusia tidak akan pernah menyelesaikan urusannya sendiri kalau tidak dipandu oleh agama. Saya ini sudah berkumpul dengan orang yang paling pinter, sudah pinter kayak apa? Nyelesaikan masalahnya dia gak iso. Habibie kurang pinter, pinter. Nyelesaikan bojone atine mati lo gak iso, ya tetap mati akhirnya. Habibie menulis dalam tulisannya, ketika saya sudah dalam usia ini, ternyata anak saya jauh, anak saya pinter-pinter, itu saya gak ada. Problem bagi saya kesendirian itu. Menyelesaikan usia sendirinya gak ada. Kemana dia? Ke Al-Quran kemudian. Al-Quran teman kita ini. Masuk ya perempuan-perempuan ya Bu, yang muda yang maupun yang sudah usia harus tangguh. Ojo gampang ambulan, wedok gampang ambulan. Oh, wedok opo ngambulan. Ini pelajaran bagi perempuan ini. Yang ketiga, Siti Hajar ini bertanggung jawab sama anaknya. Apapun yang terjadi, nggak ada alasan untuk tidak bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya adalah dia harus berkeringat naik ke Gunung Sofa, lari dari Gunung Sofa ke Marwah. Ini bentuk ikhtiar yang sungguh luar biasa. 7 kali terus padahal enggak terus demi bentuk tanggung jawabnya diuji oleh Allah. Tenanan didelok terus. Jadi kita, apa yang bisa kita petik dalam pelajaran itu? Perempuan jangan sampai tidak melakukan usaha, harus kerja keras.
Ngene iki gara-gara gak ono bapak ini, aku sudah dadi korban ini wis. Wong sajane wong wedok iku nrimo gaji tok, tapi dikon megawe barang ini. Wong lanang pancen gak becus, ngono barang. Ya gak iso min syairillah. Ya, gak boleh nyelatu gak boleh. Gak ada kata celatuan itu. Celatuan itu bahasa Indonesianya mencela. Oke ya, itu min syairillah. Nah, gini para jamaah. Kenapa saya kalau ngaji begini ini sambil agak terhanyut? Karena saya ngaji dan belajar agama itu dari peristiwa saya. Saya kalau boleh mengatakan begini, saya ngaji ke orang lain, gak kira podo mbek aku. Tak jamin gak podo. Karena ngajinya berbeda. Bisa jadi yang ngaji ustadz itu, ngaji itu dari kitab ke kitab. Dia kajian dari buku ke buku. Saya kajian dari peristiwa hidup saya dan peristiwa yang saya alami. Kemudian saya lihat di kitab-kitab. Tidak sama, rasanya tidak sama. Nggak sama. Maka apa yang saya sampaikan itu adalah apa yang saya rasakan. Saya baca-baca kitab-kitab karangan ulama-ulama. Ini saja nih peristiwa nih ulama itu ditulis. Kenapa dia sabar? Sabar adalah ditulis. Diambil dari Quran, dari peristiwa dan kumpulan dari pikiran-pikirannya, kumpulan yang dialaminya, dan kumpulan dari Al-Quran dirumuskan jadi satu, jadi tulisan, jadi kitab. Ada keterlibatan diri di dalam peristiwa penulisan buku itu. Maka jadi buku-buku karya besar seperti Hikam, seperti Ihya Ulumuddin. Itu peristiwa dari ulama itu mengalami dan kemudian dia seorang ilmuwan. Tapi kalau dari kitab ke kitab, dari buku ke buku disajikan kemudian disampaikan, itu adalah analisa yang bagus, keilmuannya yang bagus, tapi belum tentu dialami oleh si pembicara. Ya. Ya. Ya ndak usah ya. Ya. Oke ya. Ketika contoh-contoh ini gitu. Apa makna sabar? Makna sabar setelah saya lihat di Al-Qur'an, ya, sabar contohnya sabar ini. Wa basyiris sabirin. Sabar adalah wa basyiris sabirin. Hum alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pikiran Quran, konsep Quran, tradisi Quran. Kalau saya boleh mengatakan pinjam bahasa biar mempermudah memahamkan aja, bukan kalimat yang sesungguhnya, hanya pinjam bahasa untuk mempermudah aja ya. Tradisi Quran, logika yang ada dalam Quran, orang sabar adalah idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ketika dia mendapatkan musibah itu kesulitan, musibah itu bala, ujian. Ketika dia mendapat ujian, dia menyatakan inna, sesungguhnya saya dan seluruh yang saya miliki itu lillah, milik. Tapi kalau tidak menggunakan konsep ini, sesungguhnya Cheng Ho itu milik saya. Itu bukan menggunakan konsep Quran. Tapi kalau menggunakan konsep Quran, Cheng Ho itu dan tanah semuanya, asetnya itu adalah milik Allah. Belajar sabar dari sini, kemudian ketemu lillah, kemudian kita tinggalkan, kita bangun pondok lagi. Saya merasakan. Bagaimana jenengan ngajari saya sabar, wong saya yang merasakan. Harusnya saya yang mengajari, sampean harus sabar karena saya yang merasakan. Maka saya pantas mengajar sabar karena saya merasakan bagaimana caranya sabar. Makanya ngajinya beda. Masuk? Nah, prakteknya begitu. Dan tidak boleh ada dendam karena wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya seluruh yang kita miliki akan kembali kepada Allah. Di situ tidak ada dendam sudah, karena lillah, karena raji'un gitu.
Kalau ini disampaikan tanpa keterlibatan rasa, ya, tidak pernah mengalami, gimana caranya sabar menyebut lillah? Wong nggak tahu ngerasa, nah ya apa caranya nyampe no? Ya gitu ya. Ya, rungokno sih. Baik, itulah kenapa Siti Hajar itu peristiwanya dianggap sebagai min sya'airillah, karena itu peristiwa, bukan hanya peristiwa kehidupan sosial, bukan hanya kejadian yang diterima oleh akal dan menimpa kepada kesulitan berpikirnya, tapi itu menimpa kepada kesulitan kejiwaannya, tapi diselesaikan dengan jiwa tangguhnya oleh Siti Hajar. Artinya kita harus belajar dari sini bahwa kalau kita menyelesaikan masalah dan kesulitan, tidak cukup dengan pengetahuan ilmu saja, tetapi harus dengan jiwa yang besar. Fa inna ma'al usri yusra itu awal kalimatnya alam laka sodrok, dibukanya hati Nabi Muhammad SAW, sudurnya itu, dadanya seluas samudra tanpa tepi, sehingga kalau orang itu luas dadanya, luas jiwanya, jembar pikirane, dikasih kesulitan, dia akan menemukan fa inna ma'al usri yusra. Itu konsep Qur'annya begitu. Sehingga peristiwa hidup kita ini, ketika kita punya masalah, cari nasihat kemana? Cari nasihat ke Al-Quran. Oh tiba no aku dididik mbek peristiwa Cengho iku masuk Fakultas Ikhlas jurusan sabar. Jadi peristiwa hidup kemarin itu adalah peristiwa sebagai bahan pelajar. Nah, apa itu lek bahasa Inggris sih? Aku dikeliru. Experience is the best. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadikan peristiwa itu sebagai guru. Makanya Inna Safa wal Marwata ini menjadi teladan bagi kita. Masuk? Ojo pas dilakoni, ojo pas. Ya kudu ono sing model ngono, kudu ono. Ya. Ayo sampean cari pengajian sing jamaahane mbek uraan ngono gak ono. Ora ono, mesti ustaznya ngamuk. Ayo menang, mesti ngono. Saya ndak, biasa sudah. Saya sampai jelaskan. Iya. Iya, itu Pak Gopar dengan saya kan sama-sama hitamnya, tapi hatinya putih itu. Betul. Saya terima ya. Jadi target Islam itu mendidik hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang jiwanya jiwa yang besar. Saya ingin ingatkan kepada semua, khususnya santri, saya ingatkan khususnya santri. Dengerin baik-baik santri ini. Alimo awakmu. Pintero awakmu. Kalau jiwamu kerdil, maka ilmu itu berada di ujung tanduk, seperti telur berada di ujung tanduk. Orang yang ilmunya tinggi harus berjiwa besar, lebih besar daripada ilmunya. Coba, pendidikan dari Allah kepada Nabi Muhammad pertama kali apa? Lahir tidak punya ayah. Pendidikan pertama. Untuk apa kok Nabi Muhammad itu lahirnya tidak punya ayah, besar sedikit tidak punya ibu? Agar Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang tidak mencari kasih sayang, tetapi Nabi Muhammad dicetak untuk membagi kasih sayang. Ini yatim-yatim itu jangan, aku kan gak duwe bapak, ojo ngomongan ngono. Itu kemuliaan dari Allah. Allah memilih anak yatim itu sebagai pemimpin yang langsung dididik oleh Allah Subhanahu, langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sampai-sampai Allah mengatakan, kalau kamu tidak senang sama anak yatim, apalagi menghardik anak yatim,
Itu bagian dari pendusta agama. Cara Allah melindungi anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Terus anak yatimnya merengek-merengek. Nggak boleh anak yatim kok merengek. Nggak boleh anak yatim itu sedih. Karena dia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat An-Nisa itu. Surat An-Nisa ayat sebentar. Ayat 6 kalau nggak salah. Bentar ya. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim itu. Wabtalu ibtala bala. Ujilah anak yatim itu. Jangan dimanja anak yatim itu. Harus diuji. Harus keras mendidiknya. Perintah Quran. Jangan ngikuti umum. Dilus-lus, dikongkon nangis, salah. Lihat Al-Quran. Wabtalul yatama. Didiklah anak yatim itu. Wabtalu kata ibtila. Ibtila apa? Bala apa? Ujian, didiin yang keras, yang tegas. Dia calon pemimpin. Begitu. Oh, anak yatim hanusakan yang dulu gandhe bapak tambah entek, rusak jiwanya. Betul enggak? Pilihan Allah kok. Saya anak yatim, saya dipilih oleh Allah. Tidak punya bapak karena saya akan membagi kasih sayang. Ngono anak yatim gagah. Masuk? Ngerungokno sing yatim-yatim iki. Kan gak biasa nih loh mubalek ini, karena saya ngalami itu, merasakan ketemu dengan anak yatim-yatim. Kenapa? Kenapa ada anak yatim nakal itu? Karena kita tidak berani tegas sama dia, takut kok kualat lu, salah. Kok kualat? Kita disuruh melindungi, kita disuruh mendidik, kita disuruh melatih. Apa terjemahnya di situ? Ujilah. Loh, kon nguji kayak soal, dikek soal anak yatim dikek soal, ayo selesai no, ujian nih, selesai no, ngono, ojo dimanja, nggak ngaji malah, nggak sholat terusan, nggak ngerti agama malah, masuk, nah ini, saya terbawa karena saya merasakan dan mengalami itu, sebab istri saya itu yatim, loh, dikira nggak berat menikah dengan anak mantan yatim itu. Buka itu suratan itu, surat An-Nur apa Nisa itu. Fa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum. Coba lihat ini tentang anak yatim, biar jiwanya kuat ya. Jadi kita harus menangkap, jiwa harus kuat. Ilmunya tinggi, jiwanya harus kuat. Sudah? Ketemu? Ini ayat berapa? Ayat berapa? An-Nisa ayat. Coba itu lihat. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama. Wabtalul yatama ya. Ini fil yatama. Coba. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, kon gak iso mampu menikah dengan anak yatim, menikah dengan di luar yatim. Istri saya yatim, makanya saya nggak nikah dua. Lo dikira gak apa tau? Wong aku ya kepingin pisan. Lo ya apa sih? Iya toh. Tapi karena perintahnya, kalau kamu nggak bisa ngelola dengan anak yatim, nikah dengan perempuan lain yang bukan yatim. Jadi kita alami, doh. Ya apa doh? Nah, coy. Ya salah, anak saya, istri saya mantan yatim, sudah melukai perasaannya. Loh ya apa? Ini kan terang-terangan gitu. Nah ini harus jiwa besar. Kalau begitu pantas gak yatim itu merengek?
Ya apa? Semangat? Nah, masuk. Nah. Baru lihat terusannya ayat, lihatan. Fangkihu, baru kemudian maka nikahlah perempuan lain. Kalau nggak bisa dengan perempuan yatim, perempuan lain, berarti bukan yatim. Yang kamu senangi 2, 3 atau 4 apabila istrinya nggak yatim. Yatim dilindungi nggak? Lah iya, kok yatim rengek kon? Hah? Ya, yes. Aku saiki ki rada keras itu karena enggak, ini karena ngaji bangun jiwa. Bukan logika. Maka saya ekspresif karena yang dilatih ini adalah keluasan jiwa, bukan keluasan fikir. Ini bukan wilayah otak tapi wilayah rasa. Harus nembaknya dengan ekspresi. Dan itu harus dialami. Saya mengalami. Jadi besok calon bojone anak-anak yang dulu yatim itu dikandani. Kudu wedi lakonono iku. Kembali lagi ke ayat tadi ya. Jadi peristiwa perempuan ini, jadi gini, kalau kita ingin menjadi umat Islam yang muttaqin, tidak cukup dengan pengetahuan. Ilmu penting, penting ilmu itu. Siapa yang bilang nggak penting? Tapi jiwa yang besar itu lebih penting. Maka di Al-Quran surat Al-Baqarah itu disebutkan bahwa fi qulubi maradun fazadahumullahu marada, itu yang dimaksud penyakit hati itu adalah syakkun wa nifakun. Penyakit hati itu berbahaya. Apa penyakit hati? Ragu kepada Allah. Ragu kalau hidupnya dijamin oleh Allah. Siti Hajar nggak ragu di dalam hidup. Nggak ragu berangkat dari Safa dan Marwah, nggak ragu dia. Ternyata betul setelah beliau itu sudah tidak mampu lagi berjalan, apa kata Allah kepada Siti Hajar? Kamu sudah tidak kuat? Iya sudah. Ya sudah. Saya hargai keringatmu, usahamu, jeripayamu, jiwamu, pikiranmu, tanggung jawabmu kepada Ismail. Saya hargai. Malaikat panggil itu. Air itu kamu panggil. Dari bawah hentakan tumit Ismail, Zumi, akhirnya jadi air Zam-Zam. Dan aku nyatakan air itu tidak akan pernah surut dari sumbernya sampai hari kiamat. Dan itu akan dinikmati oleh orang seluruh dunia. Yang diminta hanya 1 teguk, tapi Allah memberi air itu untuk seluruh dunia. Ternyata orang yang jiwanya besar, rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Nah, itu. Makanya itu medit, jiwa besar, ya. Kalau gitu ya nggak yatim harus rela kalau suaminya nikah lagi. Lo dingkluk saiki mau, lo acur. Ini lo dia. Ya kan? Ini latihan jiwa wis morong acur jan. Kan syakun nih, curiga, ragu kalau jadi wayu itu bisa ajur. Jangan bilang ajur. Alhamdulillah. Kalau gitu enakan yatim lah ngono ya toh? Ya ngomongan gitu nggak? Enakan yatim lah ngono. Kalau begitu pantas nggak yatim merengek? Yang diuji oleh Allah punya suami yang nikah lebih dari 1, 2 itu berarti yang mantan. Yang pantas merengek siapa? Yang bukan. Buktinya ajur doh. Halo ya ayo milih yatim apa gak yatim saiki? Wis kadung.
Makanya ngaji menjadi penting. Yang laki-laki ini harus ngaji, jangan menghindari Al-Quran, biar perbuatan dan perilakunya adalah perilaku Quran. Kalau perilaku Quran mendapat ridho dari Allah Subhanahu. Nah, sekarang kita bicara umum. Sekarang bicara umum ya. Tidak hanya perempuan. Kalau tadi kan lebih kepada perempuan. Sekarang kita bicara umum. Coba buka ayat wala tahinu wala tahzanu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita bicara umum tadi. Sekarang bicara umum, tadi khusus. Saya ini pernah jadi ketua organisasi. Oleh gak klarifikasi njok sepuro kon dipecat, wis ben dipecat gak apa-apa wis. Pernah sih dipecat. Sudah? Surat apa? Ali Imran 139. Nah. Enak ngajine duwe santri wis pinter-pinter ngene enak kan. Dadi pinteran santri ini mbek aku saja nih. 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul ana in kuntum mu'minin. Coba. Jadi merengek itu dilarang. Janganlah kamu merasa lemah. Nggak boleh. Ini jiwa ini. Dan jangan pula bersedih hati. Nggak boleh. Umat Islam lemah, sedih hati. Nggak boleh, dilarang. Sebab kamu paling tinggi derajatnya di antara seluruh manusia. Jika kamu orang mukmin, jika kamu mukmin, berarti yang lemah itu bukan mukmin. Oh no. Minimal nggak sempurna keimanannya. Kalau lemah, lemah. Rungokno iku santri-santri iku. Ayo. Siapa sih merintah? Abi apa Quran? Iya. Jangan lemah. Aduh, ada. Terus mari ngono kur. Kur bareng. Nggak boleh lemah ya. Nggak boleh lemah, merengek nggak boleh, harus kuat. Siapa yang merintah? Quran, gitu ya. Loh, kenapa kok begitu, Bi? Loh, saya ngalami, istri saya ini kalau dihitung 6 bulan ya sakit. 6 bulan sakit. Sekarang ini sudah 3 bulan, 3 bulan yang kedua, 3 bulan yang pertama. Antara 3 bulan ke 3 bulan hampir 1 tahun sakit itu. Ini santri-santri biasa-biasa kayak gak ada apa-apa, kayak gak ada punya, kayak gak ada orang sakit kayaknya di dalam rumah itu. Tapi karena perintahnya wala tahinu wala tahzanu ya biasa-biasa aja. Itu beda, mirip-mirip, ndablek biasa-biasa saja itu mirip-mirip. Latihannya ya melatih apa yang kata Quran begitu ya sudah kita berangkat aja jalan. Saya terima ya. Ini secara umum. Jika kamu orang mukmin, kita balik sekarang. Jika kamu orang mukmin, ayo coba dibalik. Terjemahnya dibalik. Jika kamu orang mukmin, maka janganlah kamu merasa lemah. Kan begitu. Jangan merasa bersedih hati. Gak boleh, mukmin gak boleh sedih. Kenapa sebab? Begini. Iman itu ya Bu ya, iman itu. Kalau iman itu diganti dengan harta yang ada di seluruh dunia ini, bumi ini digabung dengan kekayaan yang ada di langit jadi satu, tidak bisa membeli iman. Saya ulangi, harta di dunia ini dan di langit jadikan satu, jagat raya ini kekayaan jadi satu, milik satu orang. Kalau itu ditukar dengan iman, tidak ada artinya dan tidak akan pernah sebanding. Kalau begitu, ada alasan nggak kita ini lemah? Kalau punya iman, ada alasan nggak kita ini sedih hati? Kalau punya iman, masuk wis. Ternyata Islam itu mendidik jiwa harus kuat. Kalau jiwa kuat gak gampang nyalahno wong liya. Gak gampang nyelatu wong liya. Kenapa kemudian kembali ke ayat tadi itu? Kenapa kemudian min sya'airillah Safa Marwah itu? Karena di situ ada peristiwa
besarnya jiwa seorang perempuan. Nah itu luar biasa itu. Jangan begini terusan. Ya Pak Siti Hajar kan istri kedua. Istri pertamanya Ustadz kan Siti Saro. Berarti si istri kedua harus berjiwa besar Ustadz. Jangan begitu. Nah. Ya Bu. Sudah? Sudah ada ajur enggak? Enggak ajur sudah. Dalam? Tetap ajur. Gak masuk ngaji. Tetap ajur. Nah, gimana cara menangani yang merasa ajur-ajur tadi itu? Laki-lakinya diingatkan lagi oleh Allah. Coba ulangi ayat yang tadi, yang An-Nisa ayat 3 itu. Ulangi. Belum selesai. Aja bangga dhisik wong lanang moro-moro bujang-buju ae. Ana terusane iki. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu tidak bisa berbuat adil, wong lanang, lek gak iso adil, membagi rasa, tidak bisa menyakiti perempuan, jangan. Ngono Bu. Masuk. Fawahidah satu saja, kalau gak bisa jangan. Berarti ini tidak berlaku kepada seluruh laki-laki. Ini hanya kepada khusus laki-laki yang kebelet. Ini bukan umum sifat ayat ini, tapi sifat ayat ini khusus kepada yang tidak bisa menahan diri, tapi tetap dikasih persyaratan. Jika kamu tidak bisa berbuat adil, satu saja. Begitu. Bukan semua. Laki-laki kan punya hak, gak semua. Ya khusus awakmu tok, wong liya aja dijak. Ngono? Masuk? Masuk. Sekarang masuk sudah. Enggak, itu termasuk yang khusus soalnya. Termasuk yang khusus itu. Enggak usah dijelaskan kan, sampean merasakan berapa kali sampean menikah. Nah, itu kan sampean yang merasakan. Jangan saya yang menjelaskan, saya tidak pernah ngalami. Wong yang ngalami dia nih bolak-balik, masuk saya yang jelaskan. Ajur. Langsung songkok di miring no itu. ketemu. Ini. Jadi ustadz itu kudu ngerti tiap hari ini jamaah iku sakjane ya apa kelakuane kudu ngerti. Ya jamaah kudu ngerti kelakuane ustadz, dadi padha-padha. Yang hati-hati teman. Bertanya kepada orang yang nggak punya pengalaman tidak boleh. Nanti saya bertanya sama sampean, Pak, sampean kenapa kok anu? Ya saya nggak adil. Adil itu apa? Nggak bisa ya. Itu sampean jelaskan ke saya. Gantian. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, gitu ya. Jadi luar biasanya kenapa min syairillah, karena Safa Marwah itu punya pelajaran penting untuk kita agar diterapkan oleh umat Islam, bahwa di situ ada kebesaran jiwanya Siti Hajar. Coba ini sudah berapa menit ini ngaji ini? Sudah 1,5 jam. Ini baru inna Safa wal Marwata min syairillah. Coba itu berapa kata? Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata itu sudah 1 jam lebih. Kalau kita belajar Al-Quran ini insya Allah usia kita sudah tidak cukup, mati. Ini belum selesai dibahas. Lu ngono kok ngaji ini terus leren. 3 wulan gak ngaji moro-moro teko wis rame. Wong gak tau ngaji moro-moro rame. Gurune kudu sabar. Makanya saya Pak Gopar datang membaca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengajian itu kayak Pak Restu loh, teko terus. Walaupun di sana karena ngerokok. Gitu Bapak Ibu yang saya hormati ya. Terakhir begini. Penutupnya begini. Jadikan setiap peristiwa itu adalah pelajaran hidup kita.
Jadikan peristiwa itu guru. Jangan terjebak kepada peristiwa. Dasarnya apa dasarnya? Al-Quran. Coba di Al-Quran dibuka. Al-Baqarah 38 enggak salah. Nah, ya, 38. Qul nahbitu minha jami'a. Coba 38. Yes. Mana? Ya. 38. Itu perintahnya begini. Jangan kamu takut menghadapi masa depan dan jangan cemas terhadap masa lalu. Qul nabitu minha jami'a fa imma yatinakum minni hudan faman tabi'a fala khaufun. Fala khaufun ini maka barang siapa yang dan seterusnya, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada rasa sedih. Sedih, oh aku tahu salah sebenarnya. Waktu masih kecil SMP aku tahu salah. Jangan terjebak sama dosa lama. Semua manusia pasti punya dosa dan pernah punya salah. Jangan bersedih terhadap masa lalumu. Allah mengampuni. Harus yakin, nggak boleh, harus yakin. Sebesar apapun dosa kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalik. Seluruh dosa diampuni kecuali dosa syirik. Jadi jangan terjebak. Enggak usah aku izin wis soalnya aku tahu gini. Enggak usah terjebak. Selesai. Tinggal sudah. Jangan takut menghadapi masa depan. Ini perintahnya. Fala khaufun, jangan takut kamu menghadapi masa depan. Wala hum yahzanun, jangan bersedih hati terhadap persoalan masa lalu. Kenapa? Fa imma ya'tinu minni hudan faman tabi, karena kita punya Al-Qur'an. Karena kita punya Al-Qur'an. Berarti untuk menghilangkan rasa takut, cemas segala macam, sandar kepada siapa? Al-Qur'an. Selama kita kembali kepada Al-Quran, insya Allah semuanya tidak akan rasa sedih dan takut itu. Berarti untuk membesarkan jiwa dari mana? Al-Quran. Ya, ayat terakhir. Ini namanya istirja ya. Istirja. Innalillah itu nama kalimat atau sebutannya istirja. Ini coba, ini terakhir coba dilihat. Alam Nasrah, Insyirah, Alam Nasrah ya. Jadi biar langsung diamalkan. Peristiwa hidup kita harus dijadikan guru. Ya, harus jadikan guru. Nah, kalau ilmu mudah nanti, ilmu itu mudah. Kalau dadanya luas, ilmu itu mudah. Konsep Quran ini. Ini ya, Alam Nasrah. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dada ya. Dada lapang, apa akibatnya? Fa inna ma'al usri yusra. Tarik ke atas. Oh ini. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Syaratnya dadanya luas, kesulitan menjadi kemudahan. Coba ada ayat faman yashrah sadrahu lil Islam. Sadrahu lil Islam. Az-Zumar ayat Surat apa, Sir? Al-An'am. Coba Al-An'am. Terakhir ini biar untuk pegangan. Jadi kita bertanya kepada siapa? Al-Quran. Saya bertanya sama Al-Quran. Mana? Iya, karena sama tidak bisa baca sendiri.
Tidak usah tersinggung, kan tadi sudah tidak bisa harus lapang dada. Mana? Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah dan petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Yang pertama bukan otaknya tapi dadanya. Orang kalau ingin mendapatkan hidayah dan petunjuk berarti harus lapang nyegoro jari wong Jawa, jembar dodo. Santri semua kalau pantas disebut santri, dan kiai pantas disebut kiai, ustadz pantas disebut ustadz. Syaratnya jembar. Kayak saya guru, syaratnya guru jembar. Iya. Jembar. Ya, alhamdulillah. Latihannya jembar dodo. Wanu itu Ustadz Wahyudi itu hanya semangat karena ceramah, enggak. Saya pernah diambil jabatan saya di tengah perjalanan, ketua DPR. Saya pernah diambil jabatan saya sebagai ketua partai terbesar di Banyuwangi. Saya pernah diambil punya pondok yang luasnya 2 hektar. Iku latihan jembar dodo, tak anggap latihan jembar dodo. Legak jembar dodo ini aku gak nang Banyuwangi apa nang pusat kota ini. Jabatan saya itu di situ, mohon maaf pakai nang kiri ya, di sini. DPR itu di sini Pak, ya pusatnya di sini. Kalau orang gak terlatih jembar dodo, jabatan nang kono isem pindah nang Kalimantan. Malu. Saya dulu kalau mau ke kantor DPR, kantor bupati, ke kantor pengadilan itu langsung ada turun, langsung diangkat naik ke ruangnya ketua. Setelah nggak jadi ketua DPR, supir sudah ada tiba-tiba, asisten tidak ada, sekspir tidak ada, hidup sendirian, nyupir sendirian, di pengadilan nunggu nang emperan. Iku lega jembar dodo nih, stres dadak iso ngomong dewe iku. Benar nggak itu? Lo benar itu. Biasa dihormati, biasa dihargai, biasa diladeni. Nah, cara ngelatihnya di mana? Ya diterima wong iku. Inna lillahi wa inna. Nah, dilatih. Saya latihan sama. Gak moro-moro iso ya ono stres dulu. Sama manusiawi. Kalau kagete biasa diregani kok. Nah, begitu ya. Oke. Mari kita hadapi semua problem kehidupan kita ini dengan lapang dada. Belajarnya kemana? Al-Qur'an. Nah, begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan ini. Ya, kalau ada yang rame-rame itu sing jembar dadane ae wis. Ojo lagune dirubah duduk jembar dodo, dirubah kepingin turunang dadane. Itu jembar dodo duduk turunang dadane ya. Saya kira demikian, saya ucapkan terima kasih. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Fatihah. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk, kemudahan, dan diberi keluasan hati, keluasan fikir, keluasan dada kita, sehingga kita gampang menerima ilmu dari Islam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala alhamdulillahi rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa 'idan min qabl sunnati rizqina.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa ala alihi wa baraka wasallam subhanallahi walhamdulillah bisiril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.